Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari PKN dan PJOK tema 8 subtema 1. Mari siapkan buku tema 8 kalian dan simak video berikut ini. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di setiap daerah. Tiap pulau di Indonesia memiliki keberagaman, seperti suku, rumah adat, dan tari tradisional. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Mari kita simak keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Miss akan menyebutkan satu contoh pada setiap provinsi. Untuk Aceh, suku bangsanya ada Aceh, Alas, dan Gayo. Sumatera, suku bangsanya ada Batak, Angkola. Sumatera Barat, suku bangsanya ada Mentawai. Jambi, suku bangsanya ada Anak Dalam. Riau, suku bangsanya ada suku Akit. Kepulauan Riau, suku bangsanya ada Melayu. Sumatera Selatan, suku bangsanya ada Gumai. Kepulauan Bangka Belitung, suku bangsanya ada Bangka. Bengkulu, suku bangsanya ada Enggano. Dan Lampung, suku bangsanya ada Abung. Banten, suku bangsanya Baduy. DKI Jakarta, suku bangsa Betawi. Jawa Barat, suku bangsa Cirebon dan Sunda. Daerah Istimewa Yogyakarta, suku bangsa Jawa. Jawa Tengah, sukunya Jawa dan Samin. Jawa Timur, sukunya Jawa, Bawean, Madura. Bali, sukunya ada Bali Aga dan Bali Majapahit. Nusa Tenggara Barat, sukunya adalah Sumbawa. Nusa Tenggara Timur, sukunya Alor. Kalimantan, suku Tidung. Kalimantan Barat, suku Dayak. Kalimantan Tengah, suku Dayak yang terdiri dari Barodia, Bawo, Dusun, dan selanjutnya kalian bisa lihat di video. Kalimantan Timur dari suku Dayak, salah satunya ada Bulungan, Tidung. Kalimantan Selatan, suku Dayak, salah satunya adalah Banjar. Sulawesi Utara, suku Sangir. Sulawesi Tengah, suku Kailili. Gorontalo, sukunya adalah Gorontalo, Suwawa. Sulawesi Tenggara, suku Laki, Malio, Muna. Sulawesi Selatan, suku Makassar, Bugis, Toraja. Sulawesi Barat, suku Mandar, Mamuju. Maluku ada suku Ambon. Maluku Utara, suku Seram. Papua, suku Arfak. Dan Papua Barat, suku Doteri. Bagaimana teman-teman? Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Tentunya pada masing-masing provinsi terdapat beberapa suku bangsa. Yang disebutkan hanyalah beberapa. Masih banyak terdapat suku bangsa yang ada di tiap provinsi. Itulah mengapa Indonesia disebut dengan kaya akan kebudayaannya. Maka kita sebagai anak bangsa harus bangga terhadap Indonesia. Begitupun ada keberagaman rumah adat di Indonesia. Aceh, rumah adatnya adalah Rumah Aceh dan Rumah Krongbade. Rumah Balai Batak Toba berasal dari Sumatera Utara. Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. Balai Selasa Jatuh atau Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar berasal dari Riau. Rumah Melayu Atap 5 Sepotong berasal dari Kepulauan Riau. Rumah Panggung berasal dari Jambi. Rumah Bubungan 5 berasal dari Bengkulu. Rumah Limas berasal dari Sumatera Selatan.
Rumah Rakit berasal dari Bangka Belitung. Rumah Nuwo Sesat berasal dari Lampung. Rumah Kasepuhan berasal dari Jawa Barat. Rumah adat Baduy berasal dari Banten. Rumah Kebaya dan rumah gudang berasal dari DKI Jakarta. Dan sisanya kalian bisa lihat langsung pada video berikut. Adapun keberagaman tari daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari Sedati dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Tandak berasal dari Riau, tari Joget Lambak berasal dari Kepulauan Riau, tari Sekapur Siri berasal dari Jambi, tari Andun berasal dari Bengkulu, tari Tanggai berasal dari Sumatera Selatan, tari Campak berasal dari Bangka Belitung, tari Jangget berasal dari Lampung, tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, tari Merak berasal dari Banten, tari Topeng berasal dari DKI Jakarta. Dan sisanya dapat kalian baca melalui video berikut ini. Pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Contoh kerjasama antar jenis usaha yaitu hubungan antar pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi atau pedagang sapi dengan jasa transportasi. Kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikut adalah sikap menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, membayar sesuai dengan harga barang atau jasa. Menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Dan yang ketiga, memberi kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam. Sikap saling menghargai dan menghormati sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Sikap saling menghargai dan menghormati dapat diwujudkan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. 2. Berteman tanpa membeda-bedakan budaya, suku, maupun agama. 3. Mau mempelajari kebudayaan Indonesia yang berbeda dengan budayanya sendiri. Dan menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah ataupun upacara adat meskipun berbeda dengan kita. Lanjut, kita akan mempelajari PJOK, yaitu bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Teman-teman, mari perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan salah satu bentuk kegiatan anti narkoba. Materi kegiatan berisi sosialisasi pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba atau yang disingkat dengan P4GN. Materi kegiatan tersebut diterapkan di seluruh Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa,
kita hendaknya ikut berpartisipasi dalam aksi melawan narkoba. Jadilah generasi yang sehat dan hebat dalam membangun bangsa ini. Seperti yang kalian sudah pelajari, bahwa dalam berteman kita diajarkan untuk berteman tanpa diskriminasi. Dan kita juga sudah mempelajari perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pergaulan kita harus berhati-hati karena pergaulan yang salah memberi dampak buruk tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga pada masa depan. Kita harus membentengi diri dengan memegang teguh ajaran agama yang dianut, jujur dan disiplin. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari pergaulan yang salah. Dan dampak dari pergaulan yang salah yaitu seperti muncul keinginan merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Nah, untuk pembahasan hari ini, kita akan mengetahui apa saja bahaya dari merokok. Bahaya rokok bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, merokok berbahaya bagi kesehatan. Data penelitian menyebutkan merokok meningkatkan terjadinya penyakit. Contohnya penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, bronkitis, tekanan darah tinggi, hipotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Penyakit tersebut tidak lepas dari kandungan zat berbahaya dalam rokok. Apa saja kandungan zat-zat dalam rokok? Yaitu ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Kandungan zat berbahaya dalam rokok yaitu tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernapasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau karsinogenik. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. 2. Nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada perusakan sel-sel pada tubuh. 3. Karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan pernapasan. Keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru sehingga menyebabkan penyakit koroner. Cara menghindari kebiasaan merokok yaitu dengan berkegiatan positif, berperan penting untuk menghindari kebiasaan merokok. Ada lagi caranya yaitu menjauhkan diri dari rokok, mensosialisasikan larangan merokok, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin, dan menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Itulah materi yang sudah kita pelajari mengenai keberagaman Indonesia dan bahaya merokok. Nah, tugasnya sekarang adalah kerjakan halaman 16 bagian ayo berdiskusi, halaman 44 ayo berdiskusi, dan mencari informasi tambahan mengenai kandungan zat berbahaya dalam merokok dan pengertiannya. Ditulis di buku tulis tematik kalian. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.